Sebelumnya, Mbak Ina mau duduk di sebelah mana terlebih dahulu? Di sini aja. Baik, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Mbak Ina? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Mbak Ina ini orang mana ya? Saya orang Ujung Kulon, Mbak. Oh, cukup jauh juga ya. Iya. Jadi Mbak Ina kesini diantar apa sendiri? Kebetulan diantar sama teman saya. Oke. Sebelumnya, apakah Mbak Ina sudah pernah melakukan konseling atau bahkan sudah tahu apa itu konseling? Belum, baru pertama kali. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang konseling, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Jadi, saya Lia Awalia yang akan bertugas dan yang akan menemani Mbak Ina pada proses konseling hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ina karena sudah memilih saya sebagai konselor pada proses konseling hari ini. Nah, saat ini kita akan melakukan konseling individual. Jadi, konseling individual itu proses bantuan yang diberikan oleh konselor untuk kliennya. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Ina sebagai kliennya. Konseling ini membantu Mbak Ina mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya. Terus selain itu, mengembangkan potensi yang ada di diri Mbak Ina dan juga membantu mencegah agar masalah yang sedang Mbak Ina hadapi tidak terlalu lebih dalam. Konseling ini bertujuan untuk memandirikan klien atau memandirikan Mbak Ina, di mana di sini tuh Mbak Ina harus dapat mengambil keputusan untuk apa yang harus Mbak Ina lakukan untuk keluar dari masalah tersebut. Nah, di sini Mbak Ina nggak perlu khawatir proses konseling ini akan menyebar luas karena saya sebagai konselor akan menjunjung tinggi asas-asas yang ada dan asas-asas yang berlaku dalam BK. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu saya sebagai konselor tidak akan menyebarluaskan atau menceritakan kepada pihak manapun terkait terkait yang sudah diceritakan oleh Mbak Ina dan terkait apa yang terjadi dalam proses konseling ini. Jadi saya harap Mbak Ina dapat menceritakan hal apapun yang mengganjal hati Mbak Ina dengan sejujur-jujurnya tanpa ragu-ragu agar proses konseling ini akan berhasil lebih efektif. Nah, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, di mana konselor itu harus sukarela dalam membantu proses konseling hari ini. Saya sudah sukarela, sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, dan Mbak Ina harus sukarela dalam melakukan proses konseling ini. Dan apakah Mbak Ina sekarang sudah sukarela menjalankan proses konseling ini? Oke. Kemudian berikutnya ada asas keterbukaan. Keterbukaan di sini maksudnya saya dan Mbak Ina sama-sama terbuka. Saya terbuka untuk memberikan informasi-informasi kepada Mbak Ina yang relevan, dan juga Mbak Ina harus terbuka kepada saya sebagai konselor, menceritakan hal-hal apapun yang mengganjal Mbak Ina tanpa harus ditutup-tutupi. Berikutnya itu asas kekinian. Kekinian di sini maksudnya Mbak Ina menceritakan masalah-masalah yang mengganjal Mbak Ina, masalah yang sering dirasakan pada masa kini, bukan masalah yang masa lampau atau bahkan masa yang akan datang. Nah, yang terakhir itu ada asas kemandirian. Saya sebagai konselor hanya dapat membantu dan mendengarkan keluh kesah Mbak Ina. Selebihnya keputusan ada di tangan Mbak Ina. Agar Mbak Ina ini tidak terus-terusan bergantung kepada orang lain atau kepada konselor, karena kesembuhan itu ada di tangan Mbak Ina. Sejauh ini, apakah Mbak Ina sudah paham dan apakah Mbak Ina terdapat pertanyaan? Baik, jadi